Telur Asin Ibu Ari yang berdiri sejak tahun 2021 memproduksi telur asin dengan kapasitas 250 butir per produksi. Produksi dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan target penjualan 200 butir. Biaya produksi meliputi bahan baku seperti telur bebek, garam, air dan listrik, serta upah kerja dan biaya operasional lainnya. Pemasaran dilakukan melalui reseller dengan harga Rp3.500 per butir dan penjualan langsung ke konsumen dengan harga Rp4.000 per butir. Sistem inventory yang digunakan masih tradisional, sehingga perlu evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Legalitas usaha yang sudah lengkap dengan sertifikat halal mendukung kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dalam mengelola biaya, pemasaran, dan persediaan agar usaha dapat berkembang dan berkelanjutan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumusan masalah dan tujuan penulisan dalam penelitian kami. Kami merumuskan 3 masalah utama dalam penelitian kami. Yang pertama, kami ingin mengetahui berapa sih volume penjualan yang harus dicapai oleh usaha telur asin Bu Ari agar mencapai titik impas atau break-even point. Selain itu, kami juga ingin tahu berapa target penjualan yang dibutuhkan agar usaha telur asin Bu Ari dapat memperoleh laba yang diinginkan. Yang kedua, kami ingin mengkaji bagaimana bentuk investasi yang dilakukan oleh usaha telur asin Bu Ari. Apakah berupa alat produksi, pengemasan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kami ingin menelusuri bagaimana kebijakan manajemen persediaan yang diterapkan oleh telur asin Bu Ari. Hal ini penting untuk mengetahui efisiensi dalam pengelolaan stok bahan baku dan produk jadi. Dari rumusan masalah yang tadi saya sebutkan, maka tujuan penulisan kami yang pertama yaitu menganalisis volume penjualan yang harus dicapai oleh usaha telur asin Bu Ari agar mencapai titik impas atau break-even point. Yang kedua yaitu mengkaji strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik produk dan pasarnya, termasuk apakah menggunakan reseller, menjual langsung, atau model distribusi lainnya. Yang terakhir yaitu kami ingin mengetahui sistem manajemen persediaan yang digunakan oleh telur asin Bu Ari, sehingga bisa menilai apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien. Sekarang kita akan menghitung BEP. BEP itu apa? BEP itu break even point, yaitu untuk mengetahui apakah sebuah UMKM itu mengalami laba atau rugi. Oke, kita itu sekarang akan menghitung break even point dari telur asin Bu Ari. Yang pertama, sebelum kita menghitung BEP itu kita harus mengetahui yang pertama itu biaya tetap per bulan. Nah, itu ada upah pekerja sekitar 800.000, listrik dan air 350.000, totalnya itu jadi 1.150.000. Yang kedua itu ada biaya variabel per butir. Ada telur bebek dengan rupiah 625.000, ada garam 25.000, air 10.000, listrik 34.000, totalnya itu menjadi 694.000. Nah, itu dibagi menjadi 25 butir. Jadi total biaya variabel itu sekitar Rp2.776. Yang ketiga itu ada harga jual rata-rata. Jadi ini harga yang dari konsumen langsung dan agen. Jadi dari konsumen langsungnya itu 4.000, agennya itu 3.500, jadi dibagi 2 jadi Rp3.750. Yang keempat itu ada laba kotor per butir, jadi 3.750 dikurangi 2.776, jadi Rp974. Jadi perhitungan BEP, rumusnya itu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi laba per butir. Tadi biaya tetapnya itu
Rp1.150.000. Nah, itu dibagi labanya itu tadi 974. Jadi totalnya itu 1.180 butir. BEP, kita menghitung BEP rupiah itu di BEP unit dikali harga jual per butir. BEP unit itu 1.180 dikali 3.750 rupiah, jadinya itu 4.425.000. Jadi BP unit itu 1.180 butir telur asin per bulan, dan BEP rupiahnya itu 4.425.000 per bulan. Jadi itu telur asin Bu Ari, UMKM telur asin Bu Ari ini akan balik modal jika berhasil menjual minimal 1.180 butir dalam 1 bulan, atau dengan menghasilkan penjualan sebesar Rp4.425.000. Artinya UMKM Bu Ari ini memenuhi target laba yang diinginkan dan mencapai break even point atau titik imbas. Yang dilakukan perusahaan telur asin Bu Ari. Yang pertama yaitu investasi peralatan produksi. Peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi telur asin yaitu ada panci, mika telur, tray telur. Biaya alat keseluruhannya yaitu Rp350.000 per bulan. Ini mencakup biaya perawatan, penggantian atau penyewaan alat produksi. Yang kedua ada investasi pengemasan. Pengemasan disesuaikan dengan jumlah pesanan. Untuk pesanan kurang dari 10 butir menggunakan mika telur. Sedangkan untuk pesanan lebih dari 10 butir menggunakan tray telur. Ini menunjukkan fleksibilitas pengemasan sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada investasi distribusi dan pemasaran. Strategi penjualan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu ada reseller dan harga jual Rp3.500 per butir, atau konsumen langsung dengan harga Rp4.000 per butir. Margin lebih besar karena tidak melalui pihak ketiga. Yang keempat yaitu ada investasi legalitas atau sertifikasi. Untuk telur asin Bu Ari sudah memiliki sertifikat halal. Yang penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar termasuk keluar kota seperti Jakarta. Sertifikat halal merupakan strategi jangka panjang dalam membangun brand dan memperluas jangkauan pasar. Yang kelima ada investasi sumber daya manusia. Yang pertama jumlah tenaga kerja yaitu 1 orang. Upah tenaga kerja per produksi 100.000. Itu jenis manajemen persediaan yang digunakan. UMKM telur asin Bu Ari menggunakan manajemen persediaan tradisional. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa produksi telur asin melebihi jumlah permintaan demi menjaga ketersediaan stok. Sistem ini umum digunakan oleh pelaku usaha kecil karena dinilai aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Ciri khas dari manajemen tradisional antara lain dilakukan berdasarkan perkiraan, bukan pada permintaan aktual. Selain itu, stok bahan baku dan produk jadi disimpan dalam jumlah lebih banyak agar siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti potensi terjadinya penumpukan produk atau kelebihan stok yang bisa menyebabkan pemborosan. Perbandingan dengan sistem JIT atau Just in Time. Jika dibandingkan dengan sistem just in time, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Sistem tradisional mendasarkan produksinya pada perkiraan atau stok, sedangkan sistem JIT berdasarkan pada permintaan yang aktual. Dari segi risiko, sistem tradisional lebih rawan mengalami overstock dan pemborosan. Sementara sistem JIT bisa menghadapi risiko kehabisan stok atau stock out apabila tidak responsif terdapat permintaan. Biaya penyimpanan pada sistem tradisional cenderung lebih tinggi karena banyaknya stok yang harus disimpan. Sebaliknya, sistem JIT lebih efisien karena hanya menyimpan barang dalam jumlah yang dibutuhkan. Dalam hal fleksibilitas produksi, sistem tradisional cenderung lebih siap untuk memenuhi pesanan mendadak, sedangkan sistem JIT bisa berkurang fleksibel bila terjadi lonjakan permintaan tiba-tiba.
dalam pengendalian biaya, sistem just in time atau JIT lebih efisien dalam pengendalian biaya karena beberapa alasan utama. Yang pertama, mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kerusakan produk, terutama produk-produk yang mudah rusak seperti telur asin, karena bahan baku dan produk jadi tidak disimpan lama. Biaya gudang dan risiko produk basi bisa ditekan. Kedua, meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku dan tenaga kerja karena produksi yang dilakukan saat dibutuhkan sesuai jumlah dan waktu yang tepat. Tiga, mendorong perencanaan produksi yang lebih akurat karena perusahaan hanya memproduksi berdasarkan permintaan nyata dari pasar sehingga terhindar dari kelebihan atau kekurangan stok. Namun, sistem JIT kurang cocok untuk UMKM yang memiliki keterbatasan seperti pasokan bahan baku yang tidak stabil, contohnya telur bebek segar yang ketersediaannya bisa berubah-ubah. Kedua, belum memiliki sistem pencatatan komunikasi yang tepat, misalnya belum bisa mencatat pesanan harian atau mengatur stok secara digital. Ketiga, permintaan pasar lokal yang tidak menentu karena penjualan harian sulit diprediksi tanpa data historis atau sistem pemesanan yang jelas. Jadi kesimpulannya, usaha telur asin Bu Ari membutuhkan penjualan minimal sebanyak 1.180 butir per bulan atau setara dengan Rp4.425.000 untuk mencapai titik impas atau break-even point. Biaya tetap yang dikeluarkan sebesar Rp1.150.000 per bulan dengan laba bersih per butir telur asin sebesar Rp974. Dari sisi investasi, usaha ini sudah melakukan pembenahan pada aspek alat produksi, kemasan, pemasaran, legalitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, sistem manajemen persediaan yang digunakan masih tradisional, sehingga seringkali terjadi pemborosan bahan baku atau penumpukan stok yang tidak efisien. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya operasional dan menurunkan efisiensi usaha. Untuk mengatasi masalah tersebut, penerapan sistem just in time atau JIT dapat menjadi solusi. Dengan JIT, pembelian bahan baku dilakukan sesuai kebutuhan produksi sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan, meminimalisir limbah, dan mengefisienkan alur produksi. Namun, penerapan JIT membutuhkan kesiapan sistem operasional seperti pencatatan stok yang rapi, kerjasama yang baik dengan pemasok, serta disiplin dalam jadwal produksi. Jika sistem operasional sudah mendukung, JIT dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memperkuat daya saing usaha telur asin Bu Ari di pasar. Selain itu, perbaikan manajemen persediaan juga akan membantu menjaga kualitas produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membuka peluang ekspansi usaha di masa depan.